Jadikan negeri ini negeri yang diridai. Bahu-bahu kita bangun niaga ini. Jadikan umat sehat, cerdas dan mandiri. Kita bekerja dengan keimanan kita untuk kejayaan HNI HPAI. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di tempat yang penuh barokah ini. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada teladan hidup kita Rasulullah SAW, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkenalkan, nama saya Entang Setiawan. Saya dari HNI, sebuah perusahaan yang mengeluarkan produk-produk kebutuhan kaum muslimin, khususnya umumnya untuk semua umat manusia. Ada produk harian, ada produk sunnah, ada produk nutrisi, dan ada produk hebat, yaitu untuk pengobatan. Pemilik perusahaan HNI dari hulu ke hilir muslim, asli milik bangsa Indonesia, dijamin produknya halal dan thayyib, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, alamiah, dan ilahiyah. Produk-produk HNI murah tapi tidak murahan, murah tapi berkualitas, murah tapi mujarab. Kenapa? Karena banyak sekali testimoni yang merasakan manfaatnya. Produk HNI insya Allah berkah dan barokah karena diracik dengan tata cara yang islami. Sebelum bekerja, para karyawan di anak-anak perusahaan HNI mengawali kegiatan dengan sholat duha, dengan dzikir pagi, dengan baca Al-Quran. Bahkan selama meracik herbal pun harus punya wudhu dan hanya diperdengarkan murotal Al-Quran. Bahu kita bangun niaga ini. Jadikan umat sehat, cerdas dan mandiri. Kita bekerja dengan keimanan kita untuk kejayaan HNI HPAI. Bapak dan Ibu sekalian rahmatullah Allah, ada pertanyaan begini. Ustadz, kenapa ya kalau di HNI itu kok bisa cepat sukses ya gitu? Kok bisa cepat sukses ya? Dan hasilnya bisa, penghasilannya bisa besar banget gitu. Bisa luar biasa. Kenapa? Karena di HNI memiliki 4 mesin. 4 mesin. Ibaratkan speedboat. Naik speedboat dengan 1 mesin dibandingkan dengan 2 mesin lebih cepat mana? Yang 2 mesin. 2 mesin dengan yang 3 mesin, 3 mesin. 3 dengan yang 4, 4 mesin. HNI menerapkan memberikan 4 mesin. Di HNI, menjalankan HNI dengan cara disiapkan 4 mesin. HNI menggunakan 4 mesin. Permasalahannya, kok ada yang lambat suksesnya ya Ustaz? Kok ada yang lama ya suksesnya ya? Biasanya walaupun sudah disiapkan 4 mesin, tidak semua mesin dinyalakan. Mungkin hanya 1 yang dinyalakan. Atau mungkin 2. Atau kadang dinyalakan, atau kadang tidak dinyalakan. Nah, pertanyaannya adalah 4 mesin itu apa? Ayo bangunlah semua, kita saling membantu dan bekerja sama. Tingkatkan persaudaraan kesatuan kita untuk sebuah mimpi yang kita dapat. Mesin yang pertama, mesin retail. Mesin retail. Di HNI itu bisa dijalankan dengan cara retail. Sebagian orang menjalankan HNI dengan cara retail. Dia tidak ikut pelatihan, udah beli langsung jual, beli langsung jual. Biasanya orang-orang yang menjalankan retail ini, dia hanya berprasangka bahwa HNI adalah bisnis retail. Lalu dia tidak ikut pelatihan, tidak pernah ikut pembinaan, home sharing, sehingga dia tidak paham bagaimana menyalakan mesin-mesin yang lain. Memang bisa, sukses di HNI bisa dengan cara retail. Beli extra food harga 60.000, harga member, jual 80.000. Ya kan, jual 80.000, untung 20.000. Kalau kita bisa jual sampai 1.000 botol, dapat 20 juta. Menarik. Tapi hati-hati. Hati-hati. Ada mitra saya, Bapak dan Ibu sekalian, yang rajin jualan seperti ini. Ya. Dia jualan mengkudu tadinya. Nah, contohnya extra food lah, ya. Ada orang yang beli extra food. Dia beli extra food sehari sekali beli bisa 5 botol. Tapi nggak pernah diajak, direkrut untuk bergabung HNI. Nggak pernah. Lalu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak beli lagi tuh. Pelanggannya udah nggak beli lagi. Didatengin, satu ramiin. Bu, tumben nih udah lama nggak beli extra food ke saya. Apa kata ibu itu dengan mantap? Maaf mas,
Saya sudah jadi stokis. Coba bayangkan. Dia sudah jadi stokis dari jaringan lain kan? Rugi kalau hanya retail. Hari ini, di era sekarang ini, bisnis retail sudah banyak yang goyang. Ya, sudah banyak yang goyang. Kita bisa melihat Giant banyak yang tutup. Carrefour banyak yang tutup. Indomaret, Alfamart juga banyak yang tutup. Kenapa? Bisnis retail sudah banyak yang goyang. Kenapa? Sekarang budayanya orang pada bisnis online. Ayo, ayo bangunlah semua, kita saling membantu dan bekerja sama, tingkatkan persaudaraan kesatuan kita untuk sebuah mimpi yang kita dambakan. Mesin yang kedua adalah e-commerce, bisnis online. Banyak di antara milenial sekarang ini, dia survei ke mall-mall, tapi belinya online. Cari Skechers, modelnya kayak begini, ukurannya dicoba, oh ukuran segini, tapi nggak beli. Nanti belinya di online. Kenapa? Selisihnya luar biasa, bisa ratusan ribu. Nah, artinya apa? HNI, mesin yang kedua adalah e-commerce. Kalau Anda ingin sukses di HNI, jalankan dengan cara e-commerce juga ini. Mesin ini harus dijalankan. Bukan hanya retail, tapi e-commerce. Nah, ada mitra saya, Pak Asep Anang. Dia punya Facebook, lalu dia update status tentang produk-produk HNI, tentang success story, lalu ada mitra, ada pertemanannya yang di Facebook itu kerja di Hong Kong. Dia tertarik dengan HNI, bagaimana saya gabung di HNI, bisa nggak? Oh bisa. Lalu dia mengembangkan di Hong Kong. Hari ini omsetnya di Hong Kong kurang lebih sekitar 500 juta. Oh, keren sekali. Bahkan mitranya yang tadinya jadi TKW di Hong Kong, sekarang sudah nggak jadi TKW, bonusnya kurang lebih sekitar 20-an juta. Luar biasa sekali. Bahu-membahu kita bangun negara ini, jadikan umat sehat, cerdas dan mandiri. Kita bekerja dengan keimanan kita untuk kejayaan HNI HPA. Mesin yang ketiga setelah e-commerce, mesin yang ketiga adalah referral. Bapak dan Ibu sekalian, referral ini apa? Referensi. Bisnis referensi. Maksudnya apa, Pak? Kalau kita mereferensi sesuatu kepada orang lain, maka kita mendapatkan feedback keuntungan dari apa yang kita referensikan. Saya pernah beli mobil Toyota. Lalu marketingnya bilang, Pak, kalau ada teman yang mau beli mobil Toyota, kasih ke saya, Pak. Nanti kalau deal, dia beli, nanti Bapak dapat bonus. Itu referensi, bonus referensi. Begitu juga di HNI, ada bonus referensi, yaitu mesin referral. Bapak dan Ibu sekalian, contohnya begini. Kita belanja di Indomaret atau di Alfamart. Di Indomaret lah kita sebut. Gak apa-apa, karena ini sebagai contoh bisnis saja. Di Indomaret kita sebut. Kita belanja di Indomaret, beli pasta gigi, beli odol, beli sabun. Lalu kita ke kasir. Begitu kita ke kasir, ditanya sama kasirnya, sudah punya kartu Indomaret, Pak? Kan gitu ya? Belum. Buat, Pak? Buat apa? Fungsinya apa? Manfaatnya apa? Oh, kalau Bapak punya kartu Indomaret, Bapak bisa dapat diskon, dapat poin, dapat promo. Catat, dapat diskon, dapat poin, dapat promo. Oke? Berapa biayanya? 25.000, 10.000 atau 30.000 atau gratis? Oh, jadi saya buat. Lalu begitu kita buat, contohnya kita buat di Jakarta nih. Di Bekasi lah, di rumah saya, di dekat rumah saya, di Bekasi. Buat di Bekasi. Nah, setelah buat di Bekasi, saya pindah ke Surabaya. Begitu saya pindah ke Surabaya, saya pengen beli produk yang saya butuhkan, pasta gigi, sabun, odol, kopi, susu dan sebagainya, misalkan begitu. Yang dijual oleh Indomaret atau Alfamart. Kebetulan ini tokonya dempetan. Biasanya kan gitu kan, Indomaret Alfamart dempetan nih. Pertanyaannya, saya berhenti di mana? Di Indomaret apa di Alfamart? Coba Mas, berhentinya di mana kira-kira? Indomaret. Kenapa? Karena sudah punya kartu. Lalu saya belanja di Indomaret itu. Pasta gigi, sabun, odol, dan sebagainya. Pertanyaannya, Indomaret yang di Surabaya dapat untung nggak dengan belanjanya kita? Dapat. Indomaret pusat dapat untung nggak? Dapat. Indomaret yang di Bekasi dapat nggak? Tidak.
Tidak. Padahal yang merekomendasikan untuk punya kartu Indomaret yang di Bekasi. Ya kan? Kenapa tidak? Karena Indomaret tidak menggunakan mesin referral. Tidak menjalankan mesin referral. Gitu. Lah, kalau di HNI dapat. Kita belanja nih di HNI Bekasi nih. Nanya-nanya ada spanduk HNI halal mat, apa nih? Oh, nanya. Akhirnya kita beli pasta gigi, sabun, susu, kopi, madu dan sebagainya, taruh di kasir. Di kasir tanya, sudah punya kartu ID Pak? Sudah punya kartu HNI? Belum. Buat Pak. Fungsinya apa? Manfaatnya apa? Oh, kalau Bapak punya kartu ID, kartu HNI, Bapak bisa dapat diskon, dapat promo, dapat poin. Sama nggak? Sama. Dapat diskon, poin, promo. Sama. Oh iya, berapa modalnya? 10.000, 20.000, 30.000 Bapak pilih. Yaudah, saya pilih yang sekian deh. Akhirnya kita punya kartunya. Begitu punya kartunya, saya pindah ke Surabaya. Di Surabaya saya butuh pasta giginya, sabunnya, kopinya, susunya. Saya cari kan? Ya, saya cari. Oh, ada nih di sini. Saya cari ke sana. Saya beli pasta gigi, sabun, deterjen, susu, kopi, beli, taruh di kasir. Begitu di kasir ditanya, sudah punya kartu ID Pak? Sudah punya kartu HNI? Sudah, ini. Lalu diinput sama HNI yang ada di Surabaya. Cering, HNI Surabaya dapat untung nggak? Dapat. HNI Pusat dapat untung nggak? Dapat. HNI yang di Bekasi dapat untung nggak? Dapat. Karena menggunakan mesin referral. Ada yang bertanya begini, Ustadz, saya kan belanja, dapat poin kan? Lalu mentor-mentor saya, upline saya dapat poin nggak? Dapat, saya bilang begitu. Lah, itu syar'i nggak? Halal nggak? Kan saya yang belanja. Ini pertanyaan yang menarik nih. Kan saya yang belanja. Masa yang atas-atas dapat poin, dapat bonus, padahal nggak ada hubungannya dengan saya? Saya bilang begini, Bu, Ibu belanja di mana aja, belanja produk HNI di mana aja, harganya sama nggak? Sama Pak, di SC sama, di DC sama, di AC sama, di BC sama, di kantor pusat pun sama, beli di pabrik HNI juga sama. Lalu di mana selisih keuntungan untuk yang atas? Nggak ada. Nah, cara berpikirnya adalah kalau Anda beli dimanapun jalur distribusi HNI ini dengan harga yang sama, maka perusahaan dapat keuntungan. Betul? Perusahaan dapat keuntungan. Nah, sebagian keuntungan itu diberikan kepada mereka yang punya kontribusi terhadap omset. Misalkan saya rekomendasi A rekomendasi B rekomendasi C. Lewat C dapat informasi itu kan lewat kita gitu. Maka perusahaan akan memberikan kompensasi. Kecil sih, nggak besar, kecil. Cuma pengalinya yang besar. Contohnya saya cuma 1%. 1%, Pak. Kecil kan? Tapi volumenya besar. Omset saya kurang lebih sekitar 45 miliar. Wow, kan keren banget begitu. Ya kan? Nah, kenapa bisa 45 miliar? Ah, ini yang luar biasa sistemnya. Ada referral. Orang tertarik untuk mengajak referral. Ini satu orang yang kita ajak. Kalau sehari satu, maka untuk 1000 agen kita membutuhkan 3 tahun. Kalau 1000 agen itu belanja 200 poin atau ekuivalen dengan 600.000, maka terkumpul omset 600 juta. 600 juta itu ekuivalen dengan bonus sekitar 15-20 miliar. Anda buka stokis. Setiap orang belanja belum jadi anggota dong. Yang belum jadi anggota ya. Yang sudah jangan. Jadi anggota dong sehari, 2 hari, 3 hari dapat 3, 10 hari dapat 10, 100 hari dapat 100, 1000 hari dapat 1000. Lalu 1000-nya itu belanja 600 juta terkumpul, Anda mendapatkan kurang lebih hitungan saya sekitar 15 sampai 20 juta. Menarik. Walaupun mereka belanja di mana-mana. Ayo bangunlah wahai para pejuang, tiada waktu kita untuk terus berdiam. Ini saatnya kita menuju yang dinanti, jadikan negeri ini negeri yang hidup. Bapak dan Ibu sekalian, mesin yang keempat adalah mesin spiritual. 2 mesin terakhir ini tidak semua perusahaan memilikinya. Indomaret, Alfamart dia hanya retail.
Kadang-kadang ada yang inisiatif buat e-commerce lewat WhatsApp orang order. Tapi referral dan spiritual ini HNI yang punya. Tidak semua perusahaan punya mesin referral dan spiritual. Nah, mesinnya spiritual ini maksudnya apa? Saya punya mitra. Mitra saya di Bekasi. Lalu dia ada mitranya lagi yang order 1 MHS. 1 botol MHS. Tinggalnya di Cijantung. Dari Bekasi ke Cijantung jaraknya 31 kilo atau 45 menit. Perjalanan di tengah jalan, hujan, banjir di Cawang, sampai rumah jam 10 malam. Begitu sampai rumahnya di Cijantung, yang pesen kaget. Apa? Ente, saya pesen cuma 1 kok dianterin. Emang untungnya berapa? Untungnya berapa? Lalu disebutin. Kalau harga anggota 28, harga konsumen 45, untungnya 17.000 kalau dia konsumen. Kalau bukan konsumen, maka cuma dapat poin 10 kali 1000 dikali 26%, sekitar 2.600. Temannya kaget, kok ente mau sih nganterin cuma untung 2.600? Kenapa? Apa jawabannya? Pak, kalau dari 1 produk ini antum sekeluarga terhindar dari makanan dan obat-obatan yang haram, itu kebaikan buat saya. Kebaikan buat saya. Subhanallah. Luar biasa. Ada mitra-mitra HNI yang di luar-luar pulau. Ada yang di Sumatera, di Kepulauan Riau. Dia untuk beli ke pulau Sumatera itu harus naik speedboat. Ongkosnya 250.000, perjalanan kurang lebih sekitar 2 jam sampai 3 jam PP. Hanya untuk beli produk HNI dibawa ke pulaunya. Untuk apa? Memastikan keluarganya terhindar dari makanan yang haram dan lingkungannya juga terhindar dari makanan yang haram. Bukan hitungan untung. Bukan. Coba Bapak Ibu sekalian. Kalau ini terjadi, semangat ini terbangun dari atas sampai bawah. Bukan bonus. Bangunlah, wahai para pejuang, tiada waktu kita untuk terus berdiam. Ini saatnya kita menuju yang dinanti, jadikan negeri ini negeri yang Beli apa saja, beli zaitunnya. Kalau tadi kan yang ceritakan cuma saya minum. Lalu kemudian saya ceritakan kepada Bapak Ibu semua bahwa saya telah mengkonsumsi ini 30 hari berturut-turut 1 botol sehari. Dahsyat luar biasa untuk pengobatan penyakit saya. Ya. Nah, maka kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah kita pakai produknya, ya, seperti kata Ibu Eka tadi, saya pakai produk itu, semua saya pakai, bahkan obat untuk memperlancar haid saya minum. Saya kan tidak haid. Lalu kemudian apa sih obat pelancar haid itu? Obat pelancar haid itu kan isinya cuma daun beluntas, kunyit, kunir, kemudian daun kemangi, ya, apalagi satu tuh. Ya, ada satu lagi bahannya. Dan itu semua aman diminum oleh laki-laki sekalian. Maka diminum saja. Memang betul, sisa 2 produk yang belum pernah saya konsumsi. Bahkan Promol pun pernah saya minum, padahal ini pupuk. Ya, salah minum. Dan akhirnya saya tidak mati, kan berarti bukan racun kalau gitu. Betul, pernah saya minum. Yang 2 produk itu yang belum pernah saya pakai itu pertama adalah jilbab. Ini belum pernah saya pakai. Yang kedua produk HNI itu adalah mukena. Mustika darah saya minum, Bu. Ya kan mustika darah saya minum. Karena itu terbuat dari daun manjakani. Boleh diminum laki-laki. Walaupun itu adalah obat anti kista atau obat kista. Silahkan diminum. Jadi kemudian tugas kita Bapak Ibu sekalian mengkonsumsi semua produk-produk ini untuk membuktikan apa betul bagus atau tidak. Ya, itu cara kerja di HNI. Makanya kerja saya itu minum saja produk, pulang ke rumah minum produk. Tadi malam buka kopi Sevel itu habis langsung. Ya karena kebetulan banyak tamu. Ya maka tamu yang datang ke rumah kita jangan di belakang kita minum kopi Sevel, tamu kita minum teh. Wah, itu yang salah.
kita kasih semua tamu kita itu juga kopi sembel. Enak tuh, datang tamu, Pak mau minum kopi haji atau kopi sembel? Oh saya tidak minum kopi. Wah langsung dibuatkan susu. Bapak minum apa? Susu atau teh? Ya saya minum susu. Sudah buatkan susu. Ibu minum apa? Saya teh. Buatkan jangan nanti. Tapi kalau mau bikin kopi, caranya itu harus yang bagus, yang cantik. Yang mana kemudian kalau kita bikin kopi itu belum diminum sama orangnya sudah mau beli. Gimana caranya, Bu? Kalau saya bikin kopi itu, maka yang pertama saya bawa ke teman saya itu adalah air panas yang sedang mendidih. Saya tidak bawa kopinya, air panasnya dulu dengan sendok. Apa yang terpikir oleh tamu kita? Ini tuan rumah gimana ya? Masa kita biasa saya biasa intip-intip. Ya biasa teman-teman saya kan kalau datang. Biasa itu kalau saya tinggalkan itu dia pegang itu apa cangkir. Tapi air putih, air biasa. Nah setelah itu baru kita masuk, ambil kopinya 2 saset. Kan tadi kita bawa ke depan ini ke tamu kita 2 ya. Misalnya untuk kita dengan untuk tamu kita. Tapi dua-duanya adalah air panas. Untuk apa? Untuk membuat image tersendiri terhadap kita. Oh begini caranya ya. Terus kemudian datang lagi untuk yang kedua, bawa kopi. 1 saset diletakkan di piring cangkirnya dia. 1 sasetnya itu kemudian kita robek, kemudian kita turunkan di apalagi namanya di cangkir kita. Lalu kita aduk pelan-pelan. Kemudian sudah itu kita coba. Bismillah. Luar biasa. Ya silakan Pak, silakan. Jadi caranya seperti tadi untuk bikin. Kan begitu caranya, kasih dia gunting. Cara bikinnya begitu Pak, coba digunting, kemudian diturunkan Pak, kemudian diaduk, terus kemudian mulai Bismillah. Ya, jangan ditiup ya Pak, kenapa? Karena itu aromanya untuk aroma terapi di hidung. Jadi dihirup. Ya kan, saya dalilnya kan cuma dilarang ditiup. Dihirup tidak ada dalilnya kan? Jadi dihirup. Nah begitu, supaya apa? Ada aroma terapi. Kalau begitu Pak, tidak usah dijual. Dia mau beli, berapa harganya? Kan begitu. Saya sudah pengalaman begitu. Banyak tamu yang sudah bergabung di HNI hanya dengan model seperti tadi. Begitu caranya. Maka kemudian kalau kita bertamu juga begitu. Kalau kita bertamu, bawa di kantong ini 2, bawa di sini 2, bawa begitu. Bertamu. Kalau biasanya kan kalau orang Bugis Makassar itu kalau kita sudah duduk, biasa itu teman kita, Mak, itu kan disuruh bikin. Kalau mau bikin teh atau kopi nggak usah. Ya. Terus kita ngobrol gini, tidak. Tolong saya dibawakan air panas saja. Kalau perlu yang mendidih, ya 1 gelas. Ya begitu. Nah bawa aja ke sini 2 gelas. Untuk apa? Pokoknya bawa aja. Saya akan berikan solusi untuk seluruh persoalan kesehatan di rumah ini. Kan begitu sekarang. Mengapa air mendidih? Supaya sebentar ini gampang kita cerita. Kan masih panas. Masih panas, jangan ditiup. Ya, biarkan agak dingin dulu. Nah ini kopi, bawa macam-macam lah. Jelaskanlah semua TTPG-nya tentang perusahaan kita. Ya, jelaskan tentang zaitun, jelaskan tentang ini sampai nunggu dingin. Ya kan begitu sekalian. Saya pernah terjadi itu, pernah kejadian lucu. Waktu rumah saya masih dikredit di Bank BTN, ya ada penagih ke rumah, jadi 2 orang. Ya, saya juga tidak tahu bahwa penagih kan. Waktu itu saya telat bayar, datang penagih. Duduk, kemudian saya buatkan. Lama cerita Pak, hampir 1 jam di rumah. Ya. Terus dia pulang, nanti di jalan berkelo, Pak tadi itu saya mau nagih, ada tagihan Bapak. Kenapa saya lupa? Malah justru saya beli MHS, kan begitu. Begitu caranya Bos sekalian. Ya. Jadi itu caranya dalam dunia marketing seperti itu. Maka kemudian pakai itu dan cerita, itu adalah aktivitas kita sehari-hari yang disebut dengan PCA. Pakai produknya, ceritakan manfaatnya, ajak dia bergabung di HNI, selesai. Itu saja kerjanya. Kemana-mana cerita, kemana-mana cerita, kemana-mana cerita, kemana-mana cerita. Itulah pekerjaan kita sehari-hari. Maka kemudian di HNI itu setiap bangun tidur, mulailah pekerjaan kita dengan membuka mulut. Karena mulut itu adalah toko kita.
Mulut kita ini adalah toko kita. Di HNI itu ada 2 toko. Pertama mulut dan jari jemari. Makanya ini kemudian teman-teman bikin status di Facebook itu, ya jangan yang galau-galau. Ya alhamdulillah hari ini saya dapat 2 granules gratis yang mampu mencuci 1 sasetnya 21 kilo. Mau tahu caranya? Inbox me. Selesai. Ya inbox kan. Begitu caranya sekalian bikin status. Maka hari ini penuhilah dinding-dinding Facebook kita dengan status-status yang berhubungan dengan pekerjaan ini. Alhamdulillah ada lagi informasi. Katanya kalau minum kopi jangan langsung diminum, tapi dihirup. Ya. Pastikan banyak yang like atau ada yang bertanya atau ada pertanyaan inbox. Ya begitu caranya sekalian. Jangan di situ di dinding kita saling berdiskusi, semuanya inbox. Nah itulah sistem bisnis. Kalau di inbox ya silahkan macam-macam dijelaskan. Ya kita juga ada produk ini mas sekalian. Seperti itu. Itulah bisnis kita. Lalu kemudian setiap orang yang kemudian connect dengan kita, maka langsung kita tawarkan biaya pendaftaran itu 10.000. Karena di HNI itu pendaftaran kita hanya 10.000. Adapun misalnya yang 30.000 itu karena dapat buku saja. Tapi hari ini sudah zaman now, ya semuanya ada di HP kita aplikasinya. Ya bukunya bisa dikirim dalam bentuk Gmail, bukunya bisa dikirim dalam bentuk PDF. Ya ada macam-macam sekalian. Maka kemudian hari ini bisnis dengan modal 10.000 itu hari inilah kita menjadi penguasanya sekalian. Siap Bapak sekalian? Siap? Takbir. Begitulah menjalankan bisnis kita. Lalu kemudian apa lagi langkah selanjutnya Pak Has? Langkah selanjutnya itu adalah kita buat home sharing di rumah. Seperti apa yang disampaikan Ibu Indah tadi, lakukanlah gesit demi gesit. Gerakan silaturahim produktif. Bikin home sharing di rumah. Home sharing itu kan home, rumah. Sharing itu berbagi cerita. Maka misalnya mulai besok, ibu-ibu datang ke tetangganya, Assalamualaikum, ya. Bu, aduh alhamdulillah kemarin saya ikut kegiatan ini. Udah luar biasa, ada ilmunya begini. Kalau tangan begini, itu artinya begini. Kan begitu caranya. Nah, seperti tangan ibu ini, itu merah, saya sakit di sini. Kenapa? Karena darah kental, kolesterol naik. Ya, solusinya apa? Ya, minum steam fiber. Kan begitu. Selesai. Begitu caranya. Jadi tangan kita ini itu adalah alat untuk kemudian bisa mendiagnosa. Yang paling gampang kan yang ujung-ujung jari itu. Ujung-ujung jari merah itu tandanya kolesterol. Ciri-cirinya sering sakit di sini. Ya kan? Yang bergaris-garis di sini tadi itu tanda-tandanya adalah ada gangguan pada ginjal, sering sakit pinggang. Ya, makanya kalau ada orang bergaris-garis tangannya kan, bergaris-garis virtual. Wih, ibu ini sering sakit pinggangnya ya. Wih, apa betul kenapa ditahu? Iya karena ibu kurang minum. Lah itu kurang minum saya kenapa ditahu lagi? Ya ibu ada masalah di ginjal. Wih, bahaya itu Pak. Oh iya kalau lama-lama bahaya. Tapi kalau solusinya sekarang, ya kita minumkan saja Ginestra dengan kopi selesai. Begitu Mas sekalian. Atau misalnya tadi di ruas-ruas ada garis-garisnya. Waduh, ibu ini sering migrain atau sering sakit kepala. Loh kok tahu Pak? Iya, karena ibu itu BAB-nya hanya 3 kali atau 2 kali di dalam seminggu. Wah, lebih tahu lagi masa BAB kita tahu. Iya, karena di situ ibu ada gangguan pada usus, terjadi penumpukan toksit di usus, itu harus dikeluarkan. Kalau tidak, bisa berakibat kanker usus. Ya, orangnya kan sudah mulai panik-panik sedikit. Nah, ada solusinya di HNI. Sudah cerita aja. Selesai. Begitu caranya sekalian. Ketika orangnya butuh produk, ya tinggal nanti didaftar jadi member, kemudian disuruh belanja di stokis. Maaf, saya ini bukan penjual obat. Ya, tapi kalau mau, sini bagi saya kasih kartu diskonnya. Saya kasih kartu HNI, belanja di situ, dia pakai diskon. Selesai kan? Begitu cara bisnisnya. Makanya kemudian mengapa ada jaringan saya di Aceh belum pernah saya ke situ, ada jaringan saya di Jambi belum pernah saya ke Jambi sekalian.
Ada jaringan saya di Palembang, belum pernah saya ke Palembang. Ada jaringan saya di Padang, belum pernah saya ke Padang. Hari ini jaringan saya di Padang mengikuti kegiatan yang 1.000 orang peserta, itu ada kurang lebih 3 orang saya punya mitra di sana sekalian. Padahal saya tidak ke sana. Ya, ada jaringan di Makassar, itu ikut di acara hari ini di Makassar. Ada jaringan di Luwu, itu ikut hari ini di Luwu sekalian. Walaupun cuma 1 orang, tetapi kita konekkan semua. Begitu caranya. Kemarin ada acara di Lampung, ikut kurang lebih hampir 30 orang mitra saya di situ di Lampung. Dari mana semua didapat itu? Dari dinding Facebook. Jadi ada manfaatnya Facebook itu. Di Facebook itu selalu di-share tentang bagaimana menjalankan bisnis saya ini. Ada jaringan di Ambon, ada jaringan di Timika. Begitu sekalian. Jadi bisnis ini kita jadikan toko kita sebagai alat untuk berbisnis. Toko kita di mana? Mulut dan jari jemari. Ya, apa kabar si Day? Ya, bagus sekalian. Jadi itulah bisnis kita, Mas sekalian. Nah, untuk itu di tanggal 22 maka mulailah kita ini kemudian mengajak orang. Kalau mau mengajak orang, maka ajaklah minimal 6 orang. Mengapa? Karena semua di dalam bisnis kita itu 6 orang itu atau 6 jalur itu adalah merupakan struktur yang paling bagus di dalam membangun kerangka bisnis kita. Ya, makanya tadi walaupun 5 disuruhkan, bawalah 6. Ya, minimal 6 itu yang paling bagus. Kenapa? Karena itu adalah kerangka yang terbaik untuk membangun bisnis kita. Dan insya Allah nanti Bapak Ibu sekalian, di materi yang akan datang itu mudah-mudahan kita semua komitmen bisa mulai jam 8 pagi. Maka kemudian kita nanti bisa akhiri pada asar supaya lebih luas kita membicarakan itu dan lebih banyak konsultasinya. Nah, untuk itu hari ini Bapak Ibu sekalian mungkin sudah masuk lewat waktu asar ya. Ya sudah. Ya, berarti hari ini kemudian kita akhiri saja pertemuan kita. Dan sebelum kita akhiri, ya kita undang MC kita untuk menutup acara. Tapi sebelumnya ya kita foto bersama dulu ya. Kita foto bersama dulu dengan ada spanduknya, karena ini juga tadi spanduknya tidak dipasang ini. Ini adalah barisan para pejuang yang menjunjung tinggi nilai kemuliaan. Ini adalah wahai para pejuang, tiada waktu kita untuk terus berdiam. Ini saatnya kita menuju yang dinanti, jadikan negeri ini negeri yang diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HNI, apa kabar? Salam sukses dan penuh semangat buat sahabat HNI dimanapun sahabat HNI berada. Video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat sekilas profil HNI. Silahkan sahabat HNI simak dengan baik dan seksama sampai habis sehingga paham apa itu HNI. HNI sendiri kepanjangan dari Halal Network Internasional. Jadi HNI adalah dia itu network marketing syariah, bisnis network marketing tapi syariah, atau bahasa yang biasa kita kenal, biasa umum kita dengar adalah MLM, multi level marketing. Dan HNI sudah berlabelkan syariah. Di samping juga produknya yang sudah berkualitas, ada label halalnya, tapi dari sistem juga kita sudah mengantongi sistem halal dari DSN MUI. Di samping itu juga HNI mempunyai Dewan Syariah Pengawas, di samping juga dari sistem yang sudah ada. Setiap HNI mengeluarkan program, maka itu sudah dikoordinasikan dengan Dewan Syariah, apakah ini sesuai dengan syariat atau tidak. Sehingga apa yang dikeluarkan oleh HNI terkait dengan promo ataupun program, insya Allah itu sudah sesuai dengan syariat. Sehingga kita sebagai agen HNI ataupun bagi teman-teman yang belum member HNI dan mau bergabung di HNI, tidak usah khawatir terkait dengan kesyariahan sistem dari HNI ini sendiri. Jadi HNI itu adalah network marketing syariah. Yang berikutnya HNI adalah milik Muslim Indonesia. Ya, dari direksinya, komisarisnya, Dewan Syariahnya semuanya itu adalah Muslim asli Indonesia.
dari stafnya juga di perusahaan HNI ini adalah semuanya Muslim. Di HNI sendiri mempunyai pabrik sendiri, ya, yang dikelola sendiri, juga mengajak pabrik dari vendor-vendor lain dan itu juga milik Muslim. Di samping juga HNI memberdayakan UMKM untuk menjadikan produk-produk mereka menjadi produk merchant di hni.id. Kemudian HNI sendiri sudah berkembang di ASEAN dan Asia. Salah satunya ada dari Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Thailand, Singapura, Jepang, Arab Saudi, dan beberapa negara Asia yang lainnya. Dan HNI sendiri sudah mempunyai RO, Representative Office, di Malaysia dan di Thailand. Dan mudah-mudahan HNI akan semakin berkembang di seluruh penjuru dunia. Bukan hanya di Asia, tapi di internasional. Dan insya Allah HNI merupakan network marketing yang terbesar di Asia. Kemudian ide besar dari HNI, sahabat HNI, adalah hijrah lifestyle yang diaplikasikan dengan hijrah produk. Jadi apa maksudnya, sahabat? Jadi maksudnya adalah kita mengganti produk-produk yang biasa kita manfaatkan, yang kita gunakan, yang kita pakai dengan produk-produk HNI. Misalkan produk rumah tangga. Sehari-hari kita memakai sabun, maka kita ganti sabun kita dengan sabun HNI. Kita menggunakan pasta gigi, kita ganti pasta gigi dengan pasta gigi HNI. Kita menggunakan deterjen, kita ganti deterjennya dengan deterjen HNI. Untuk suplemen, kita ganti dengan suplemen dari HNI. Untuk menjaga kesehatan, kita ganti produknya dengan produk HNI. Dan seterusnya. Jadi semua hal yang kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kita butuhkan, yang kita makan, yang kita gunakan, kita ganti dengan produk-produk HNI. Itulah hijrah produk, hijrah lifestyle. Sehingga tidak ada beban, tidak ada tambahan biaya, kita hanya mengganti produk yang biasa kita pakai dengan produk HNI. Dan itulah ide besar dari HNI. Kemudian di samping juga hijrah lifestyle ataupun hijrah produk, ide besar dari HNI adalah hijrah mindset. Maksudnya apa? Menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang usahawan, entrepreneur family. Menjadi keluarga yang produktif dan memberdayakan umat. Ide besar HNI adalah empowering potensi dari keluarga, menjadi keluarga yang sehat, yang cerdas, mandiri, dan bermanfaat. Di samping juga kita sehat dengan konsumsi produk-produk HNI yang halal, thayyiban, sehat, menyehatkan. Kita juga menjadi keluarga yang cerdas karena produk-produk HNI juga mencerdaskan. HNI juga menjadikan kita menjadi keluarga yang ekonominya akan meningkat sehingga kita menjadi keluarga yang mandiri. Di samping mandiri, kita juga memberdayakan umat ataupun keluarga-keluarga yang lain agar hidup mereka jauh lebih sehat, jauh lebih cerdas, dan jauh lebih tinggi tingkat ekonominya dengan menjalankan bisnis di HNI. Kemudian apa saja produk-produk dari HNI? Yang pertama adalah produk harian. Ada pasta gigi, sabun mandi, deterjen, dan sampo. Kemudian yang lain adalah produk food beverage seperti kopi, teh, susu, dan minuman kesehatan yang lainnya. Ada juga produk kosmetik, facial wash, day cream, night cream, dan yang lainnya. Ada produk khusus untuk kesehatan muslimah seperti pembalut ataupun panty liner. Kemudian produk kesehatan harian yang biasa dikonsumsi untuk keseharian kita ataupun dalam kondisi-kondisi tertentu di mana ketika ada anggota keluarga kita yang sedang mengalami sakit. Ada produk-produk herbal dan juga madu juga yang lainnya. Kemudian ada produk 5P, yaitu produk untuk pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, perlimbahan. Lalu produk seni hiburan Islami. Di HNI ada produk nasyid CD album yang bisa kita nikmati dalam mengiringi aktivitas kita sehari-hari. Dan nasyidnya ini akan memberikan semangat kita untuk terus berjuang bersama HNI. Kemudian ada produk fashion syar'i. Ada sarung, jilbab, mukena, dan yang lain-lainnya. Dan di HNI juga ada produk untuk lifestyle seperti Al-Quran. Jadi demikian sahabat HNI sekilas profil tentang HNI. Materi yang saya sampaikan ini bersumber dari buku TMB, The Master Book, karya LCED Platinum, Firly Ramli.
Bagi sahabat yang menginginkan buku ini, silahkan hubungi leader sahabat masing-masing, ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wahai para pejuang, tiada waktu kita untuk terus berdiam. Ini saatnya kita menuju yang dinanti. Jadikan negeri ini negeri yang Siang ini saya kembali mengisi materi penjelasan tentang MLM Syariah yang kita jalankan di perusahaan kita yang kita cintai bersama. Maka handphone saya itu 24 jam tidak pernah saya matikan untuk menerima berbagai konsultasi dari para member agen HPAI yang ada di seluruh Indonesia dan juga di luar negeri. Dan penjelasan ini sebenarnya menurut saya memang satu keniscayaan. Karena satu hal yang merupakan syarat untuk kesuksesan sebuah bisnis adalah kenyamanan dan ketenangan dalam bisnis. Kita sebagai muslim baru tenang kita dalam menjalankan apa saja aktivitas kita selama kita betul-betul yakin bahwa yang kita jalankan itu tidak bertentangan dengan syariat. Dan kita Bapak Ibu sekalian, perusahaan ini tidak kita kepengen siapapun yang menjalankan aktivitas ini dijalankannya aktivitas ini dalam kondisi ragu, artinya atau bimbang, dan dia tidak menjalankan bisnis dan tidak menjalankan bisnis ini dengan mantap, apalagi karena alasan keraguan halal atau tidak. Bapak Ibu, pesan saya, jangan kita masuk kepada sesuatu kecuali kita pastikan bahwa itu adalah sesuai dengan syariah. Karena itu adalah komitmen hidup kita sebagai seorang muslim. Dan hidup kita ini Bapak Ibu dasarnya adalah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dalam menjalankan bisnis Allah sudah berpesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Ini artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta antara sesama kamu dengan cara yang batil. Illa an takuna tijarah. Kecuali itu dengan cara dagang. Maka dagang ini Bapak Ibu sekalian dijadikan oleh Allah primadona dalam usaha, di dalam mendapatkan harta. Dagang jual beli, dagang jual beli. Ulama mengatakan dalam tafsir ayat ini, sebenarnya untuk mendapatkan harta, mendapatkan uang tidak hanya dengan dagang, bisa dengan pertanian, bisa dengan perkebunan, bisa dengan apa. Tetapi kenapa Allah selalu katakan tijarah, perdagangan? Dalam ayat lain Allah katakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Di situ dijelaskan juga oleh Allah jual beli. Berarti Bapak Ibu sekalian, jual beli dan perdagangan ini adalah suatu hal yang empuk dalam membangun ekonomi. Karena itu orang Islam harus menjadi para pedagang. Maka Rasulullah, para sahabat semuanya berdagang. Bapak Ibu sekalian, apa yang membuat kita tenang semua di ruangan ini dan seluruh member-member selain mereka itu? Ya masalahnya fatwa di dalam masalah MLM Syariah dan HPAI ini secara khusus, mufti kita kan bukan rujukan dan konsultan kita dalam masalah syariah, kan bukan yang mereka dengar atau yang mereka tuju, tetapi kita sendiri sudah punya Dewan Syariah sendiri. Kita ini Bapak Ibu sudah punya sertifikasi daripada MUI bahwa MLM kita ini MLM Syariah. Baiklah, saya ingin menjelaskan di sini Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi alasan mereka bahwa MLM HPAI ini dikatakannya tidak syariah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau objektif, pertama sekali yang berbicara di kelompok mereka yang mengatakan HPAI itu haram, itu saya mendengar sendiri dan berulang-ulang saya dengar. Dia melandaskan kepada sebuah buku
Buku itu dikarang oleh Dr. Syahrani dalam disertasi doktornya. Dan di dalam satu poin dia mengatakan berbicara tentang MLM. Dan dia memvonis semua MLM itu adalah haram. Tetapi beliau sendiri mengarang sebuah buku namanya Fikih Kontemporer, Muamalah Kontemporer. Coba Bapak baca nanti, Ibu baca buku dia itu. Dan setelah saya baca buku itu terjemahan sebenarnya dari sebuah buku yang dikarang oleh salah seorang ulama Saudi bernama Syekh Al-Fuzlan. Saya sudah baca buku teks aslinya. Padahal dalam buku teks aslinya itu dan juga diterjemahkannya persis dengan teks aslinya. Tetapi ketika ditanya tentang HPAI, kenapa dia tidak jelaskan itu? Dan saya mendengar juga di komentar lainnya, tapi bukan HPAI, ketika MLM secara umum ditanya. Dan dia jawab dengan apa yang ada dalam buku itu. Syekh Al-Fuzlan seorang ulama besar Saudi dan dia memiliki buku yang masyhur dalam fikih muamalah kontemporer. Di situ dia menyinggung tentang MLM. Maka dia katakan apa? Masalah MLM ini berbeda pendapat ulama kontemporer kepada 3 pendapat. Karena masalah MLM ini Bapak Ibu, pertama, masalah MLM ini adalah masalah kontemporer. Apa arti kontemporer? Kontemporer ini masalah yang baru. Kemudian belum dipatwakan, belum ada fatwanya di kalangan ulama-ulama klasik. Karena fikih ini terbagi 3. Kalau kita lihat masalah-masalah yang dibahas oleh ulama dan yang dipatwakan, maka fikih itu ada 3. Ada namanya fikih klasik, ada namanya fikih kontemporer, ada namanya fikih prediksi. Artinya fikih future. Artinya fikih yang akan datang. Jadi ulama itu belum masalah terjadi lagi, fatwanya sudah ada. Nah, ini namanya itu fikih iftiradi. Kategori MLM itu masuk dalam fikih kontemporer. Baru terjadi, kemudian dia mendesak untuk dijelaskan hukumnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dia belum ada fatwa sebelumnya. Ukuran kontemporer apa di generasi kita? Kalau kita merujuk sejarah MLM ini kapan terjadinya pertama? Ide pertama MLM ini itu adalah ide besar daripada seorang profesor namanya Karl Rimbaud. Beliau ini adalah salah seorang guru besar di Chicago University. Di Chicago beliau ini. Dan dia adalah guru besar dalam bidang ekonomi, bisnis. Dan dialah yang menemukan pertama sekali sistem bisnis MLM ini pada tahun 1940. Jadi ini adalah masalah fikih kontemporer. Dan sistem ini dirancang oleh orang yang bukan muslim. Namun Bapak Ibu sekalian, ada subhat-subhat yang menyamakan kadang-kadang MLM ini dengan sistem piramid yang disebut dengan Ponzi system. Ini piramid ini digagas oleh Bapak Ibu sekalian seorang imigran orang Itali. Itu pada tahun kira-kira 1900 sekian. Dan sistem Ponzi ini adalah lebih awal daripada MLM. Sistem piramid ini. Dan sistem piramid ini ketika berkembang dia di Amerika dan juga di Eropa, maka sistem piramid ini sangat merugikan kehidupan ekonomi secara umum. Orang-orang kapitalis sendiri tidak menerima. Maka secara undang-undang di Amerika, di Eropa, Ponzi sistem ini tidak dibenarkan dan dilarang secara undang-undang karena memporak-porandakan ekonomi rakyat, ekonomi negara. Sistem piramid ini adalah itu yang kita sebut dengan money. Dia hanya membangun sistem jaringan itu adalah untuk bermain uang. Maka orang bayar uang dan tidak ada di situ sama sekali produk. Itulah sebabnya Profesor Karl tadi membuat sistem MLM ini. Dan dia tidak dinamakannya Ponzi system, keluar dari sistem
piramid, dan dia silakan dengan MLM. Maka yang namanya MLM notabene adalah sistem jaringan yang berbasis produk. Setelah negara-negara Eropa juga negara Amerika melihat bahwa ini adalah sebagai alternatif ganti daripada sistem Ponzi, dimasukkan produk. Ketika dimasukkan produk di situ, mereka mengakui bahwa ini adalah dagang. Maka ketika itu adalah dagang, maka seluruh negara Eropa, Amerika itu adalah membolehkan dan memberikan izin legal untuk bisnis yang disebut dengan MLM ini. Bapak Ibu sekalian, karena pasar sumbernya, karena pasar di Amerika, pasar di Eropa, tapi pasarnya apa? Pasarnya umat Islam. Maka sistem MLM ini masuklah ke wilayah negara-negara Islam. Ketika dia masuk sistem ini, Bapak Ibu sekalian, terpaksa para ulama, karena para ulama didesak dan ditanya di mana-mana dari seluruh penjuru, ditanya bagaimana sistem ini. Di Sudan masuk, di Maroko masuk, di Tunis masuk, di Saudi masuk, di negara-negara Teluk masuk, macam-macam namanya. Dan banyak masyarakat muslim yang terlibat. Sehingga ketika keterlibatan itu meluas, macam-macam fatwa yang diminta oleh masyarakat secara luas kepada para ulama. Ketika ditanya para ulama di seluruh dunia, di Mesir ditanya, di Sudan ditanya, di Tunis dan di mana saja ditanya, apa hukum bergabung dan juga menjalankan aktivitas bisnis dengan sistem MLM. Bapak Ibu sekalian, setelah dipelajari oleh ulama dengan berbagai ataupun dengan berbagai tinjauan dari berbagai sudut, maka dirumuskanlah, disimpulkan di situ ada 3 pendapat. Artinya apa? Tidak ada kesepakatan ulama seluruh dunia dalam mendudukkan apa hukum menjalankan bisnis lewat MLM. Pertama sekali pendapat itu mengatakan, ini di antara kelompok ulama mengatakan bahwa sistem MLM itu semuanya selagi dan selama dia berbasis produk, maka hukumnya halal. Mutlak. Tanpa ada apa? Di selama MLM itu adalah bisnis yang halal. Dasarnya sederhana saja. Itu kembali kepada kaidah umum. Kaidah umumnya al-aslu fil muamalat al-ibahah. Bahwa pada prinsipnya seluruh muamalah itu boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Dan tak ada satu pun dalil yang mengatakan MLM itu haram. Itu dalam bahasa Arab namanya, bahasa Arabnya at-taswi' asy-syabaki. Itu bahasa Arabnya itu, yaitu sistem bisnis jaringan. Jadi ini pendapat pertama, boleh. Kemudian yang kedua mengatakan tidak boleh sama sekali. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, pendapatnya adalah boleh dengan catatan. Apa boleh dengan catatan? Apabila terhindar daripada seluruh hal-hal yang dilarang oleh syariah. Artinya apa? Silakan jalan tapi tidak ada unsur-unsur yang dilarang dalam syariah di situ. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Majelis Ulama Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana sikap Majelis Ulama dalam masalah kontemporer, dalam masalah MLM ini? Majelis Ulama sudah mengumpulkan seluruh fatwa-fatwa yang dipatwakan oleh ulama sedunia. Maka mereka punya referensi, Bapak Ibu pergi ke Majelis Ulama itu. Tanya mereka draftnya. Itu merujuk mereka ke seluruh fatwa itu. Maka mereka pelajari fatwa yang mengharamkan, apa alasan mereka mengharamkan. Dan mereka juga sudah pelajari fatwa yang menghalalkan dan seluruh fatwa. Setelah itu Majelis Ulama merumuskan. Sehingga Bapak Ibu, maka kita kan tugas lembaga fatwa itu Bapak Ibu bukan hanya mengharamkan. Saya tanya haram, itu diam. Tidak boleh seperti itu. Kenapa salahnya apa? Umat bertanya, nanti dilihat apa dipertanyakan oleh umat itu. Sejauh mana kebutuhan umat kepada apa ditanyakan itu. Dan kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, yang ditanyakan oleh umat itu sesuatu yang menjadi kebutuhan yang mendesak. Kemudian mereka tidak tahu bagaimana
sikap syariah di dalam masalah ini, termasuk dalam masalah ML. Barang ini sudah beredar dan banyak orang yang tertolong dan terbantu dalam sistem ini, dan banyak orang punya penghasilan. Dan sekarang kan Bapak Ibu sekalian, mereka bertanya kepada majelis ulama, bagaimana caranya? Maka majelis ulama tidak bisa mengatakan haram. Karena kalau seandainya seorang mufti hanya bisa mengatakan yang haram, itu tak perlu mufti, anak-anak pun bisa. Tapi kita butuhkan, maka yang ulama itu Datuk Suri bukan hanya yang bisa mengharamkan, tetapi adalah orang yang bisa membuat solusi di tengah-tengah Maka ulama itu bukan hanya berfatwa, tetapi memberi solusi. Apa dilakukan oleh majelis ulama kita? Maka dihimpun. Ini adalah kebutuhan umat. Akhirnya apa? Dipelajarilah MLM itu. Setelah dipelajari dari seluruh sumber-sumber, maka dirumuskan oleh majelis ulama bahwa apa? Dan ini adalah pendapat pertengahan. Majelis ulama tidak mengatakan pula haram secara mutlak. Majelis ulama juga tidak mengatakan halal secara mutlak. Tetapi fatwanya adalah fatwa pertengahan, halal dengan catatan. Maka ada kriteria. Salah saya 9 kriteria disebutkan oleh majelis ulama dalam fatwa MLM ini. Baru sebuah MLM disebut MLM syar'i. Dan kita, ini Bapak Ibu, keterangan ini perlu Bapak Ibu kuasai. Nanti kalau seandainya ditanya penjelasan ini, supaya tahu kita. Jangan dituding-tuding pula majelis ulama itu sembarang berfatwa. Ini tidak benar Bapak Ibu sekalian. Jadi waspada. Hati-hati Bapak Ibu, masalah-masalah kontemporer untuk berfatwa tentang masalah itu butuh ijtihad yang jelimet. Apalagi dalam masalah perdagangan dan bisnis. Karena rumit masalahnya. Maka jangan didengar fatwa satu orang. Tetapi apa? Rujuklah fatwa lembaga yang mana di situ duduk banyak orang yang mengkajinya dari berbagai aspek. Di dalam masalah kontemporer ini kita rujuk lembaga yang memayungi seluruh umat Islam di Indonesia ini, itu lembaga Majelis Ulama. Dan bahkan Bapak Ibu, saking rumitnya masalah-masalah kontemporer dalam bidang bisnis dan sangat luasnya dan sangat dibutuhkan, sehingga Majelis Ulama itu terpaksa membuat satu lembaga khusus, hanya berkumpul di situ puluhan ulama yang ahli di bidang-bidangnya masing-masing untuk khusus membahas tentang masalah-masalah kontemporer dalam bisnis. Itu yang disebut dengan DSN, Dewan Syariah. Bapak Ibu pernah tanya nggak? Padahal MUI itu dan strukturnya punya divisi fatwa, komisi fatwa. Apa perlunya lagi ada Dewan Syariah ini hanya menangani masalah-masalah bisnis. Karena masalah ini Bapak Ibu pelik, sulit, rumit, tidak bisa dijawab satu orang karena banyak sekali. Apa kaedahnya? Karena di dalam kaedah itu ada dua sisi. Yang dilarang itu, yang pertama yang dilarang kita itu tidak boleh kita dekati itu adalah apa? Menghalalkan menghalalkan apa yang diharam. Dalam agama kita ini ada yang sudah tegas diharamkan oleh agama, maka tidak boleh sama sekali kita halalkan. Maka menghalalkan yang diharamkan oleh Allah itu dosa besar. Malah kalau dihalalkannya secara sengaja dia tahu haram dihalalkannya, murtad dia. Ini dosa besar. Itu menghalalkan yang diharamkan. Tapi di satu sisi Allah telah menghalalkan banyak hal kepada kita. Bahkan yang haram itu sedikit, yang halal itu lebih banyak. Dan itu hak vetonya Allah. Nggak boleh orang masuk itu. Maka Bapak Ibu sekalian, kaedahnya apa? Maka ada situ-situ yang dilarang. Tidak boleh kita menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, dan juga kita tidak boleh mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Maka mengharamkan yang dihalalkan itu tingkat kehati-hatiannya harus lebih tinggi. Tapi tadi ya sudah jelas ya. Jadi MUI sudah membuat fatwa. Rujuk saja fatwa mereka itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita alhamdulillah sebagai HNI, kita adalah perusahaan yang tidak pernah lalai dan mengabaikan hal-hal yang bersifat resmi dan prosedural itu. Kita MLM Syariah. Dan kita sudah ajukan dari awal-awal
Sudah 6 tahun ini perusahaan kita. Dan kita sudah dari awal-awal kita sudah ajukan MUI sudah memeriksa, MUI sudah apakan, baik dari sisi produk atau dari sisi sistem yang kita jalankan, dan sudah terbukti oleh mereka bahwa MLM kita ini dalam sistem marketing plan yang kita jalankan bersama, sistem jaringan yang kita jalankan bersama sudah sesuai dengan kriteria yang telah dibuat oleh MUI. Sehingga apa? Kita sudah mendapat sertifikat halal MUI. Lalu apa alasan mereka mengharamkan MLM? Ada Bapak Ibu 22 syubhat yang mereka lontarkan berhubungan dengan masalah MLM ini. Memang bagusnya ada seminar khusus ya. Let semua kita bantahlah satu-satu syubhat itu nanti. Karena waktu juga yang membatasi kita. Aku lupa lihat wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bangunlah semua, kita saling membantu dan bekerja sama, tingkatkan persaudaraan persatuan kita untuk sebuah mimpi yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HNI yang berbahagia, berikut kami sampaikan simulasi bonus HNI selama 3 bulan secara sederhana. Simulasi ini di samping memberikan gambaran bonus HNI juga memberikan penjelasan kenaikan pangkat menjadi manajer 20% secara alami. Bulan pertama. Saat awal mendaftar pangkat kita adalah AB atau agen biasa. TP pribadi 200 poin. Maka akumulasi poinnya adalah 200. Presentase pangkatnya adalah AB 10%. Perhitungan bonusnya sebagai berikut. BPP, bonus prestasi pribadi. Bonus prestasi pribadi atau BPP adalah bonus yang dihitung dari total TP pribadi agen dalam 1 bulan, kalikan dengan persentase peringkat agen. Pangkat agennya 10%, TP pribadinya 200 poin. Maka, dikalikan 200, dikalikan 1000 untuk konversi ke rupiah. Hasilnya sama dengan Rp20.000. Maka, bonus bulan pertama adalah Rp20.000. Bulan kedua. Misalkan kita sudah punya 3 mitra baru. Kita TP pribadi 200 poin. Ketiga mitra kita, TP masing-masing 200 poin. Akumulasi poinnya adalah akumulasi poin bulan sebelumnya 200 poin. Ditambah poin TP pribadi 200. Ditambah total TP mitra kita, 600 poin. Maka akumulasi poin bulan kedua adalah 1000 poin. Presentase pangkatnya, karena akumulasi poin sudah mencapai 1000, maka presentase pangkatnya menjadi AB 14%. Perhitungan bonusnya. BPP, bonus prestasi pribadi. Pangkat agennya 14%. TP pribadinya 200 poin. Maka, dikalikan 200, dikalikan 1000 untuk konversi ke rupiah. Hasilnya sama dengan Rp28.000. BPG, bonus prestasi grup. Bonus prestasi grup atau BPG, adalah persentase peringkat dikali total poin grup, tidak termasuk poin pribadi, dikurangi BPG dari mitra yang aktif. Syarat mendapatkan BPG adalah memiliki TP pribadi 100 poin. BPG agen. Ini istilah dari kami saja yaitu untuk BPG kita. Presentase pangkat kita yaitu 14%, dikalikan dengan total poin grup mitra, yaitu 600 poin. Dikalikan 1000 untuk konversi ke rupiah. Hasilnya sama dengan Rp84.000. Dikurangi BPG mitra. Presentase mitra, masih AB 10%. Dikalikan dengan total poin grup mitra, yaitu 600 poin. Dikalikan 1000 untuk konversi ke rupiah. Hasilnya sama dengan Rp60.000. Jumlah BPG-nya adalah Rp24.000. Maka, bonus bulan kedua adalah BPP 28.000 tambah BPG 24.000. Hasilnya sama dengan Rp52.000.
Bonus bulan ketiga. Misalkan, kita bertambah 3 mitra baru lagi. Dan ketiga mitra kita yang bulan kemarin, masing masih bertambah 3 mitra baru. Kita TP pribadi 200 poin. Semua mitra kita, masing-masing TP 200 poin juga. Akumulasi poinnya adalah akumulasi bulan kemarin 1000 poin. Ditambah poin TP pribadi 200. Ditambah total TP mitra kita 3000 poin. Maka, akumulasi poin bulan ketiga adalah 4200 poin. Persentase pangkatnya, karena akumulasi poin sudah mencapai lebih dari 3000 poin, maka persentase pangkatnya menjadi M Manager 20%. Perhitungan bonusnya. BPP, bonus prestasi pribadi. Pangkat agennya 20%, TP pribadinya 200 poin. Maka dikalikan 200, dikalikan 1000 untuk konversi ke rupiah. Hasilnya sama dengan Rp40.000. BPG, bonus prestasi grup. BPG agen. Persentase pangkat kita yaitu 20%. Dikalikan dengan total poin grup mitra, yaitu 3000 poin. Dikalikan 1000 untuk konversi ke rupiah. Hasilnya sama dengan Rp600.000. Dikurangi BPG mitra. BPG mitra 1, persentase 3 mitra AB, 14%. Dikalikan dengan total poin grup mitra, yaitu 2400 poin. Dikalikan 1000 untuk konversi ke rupiah. Hasilnya sama dengan Rp336.000. BPG mitra 2, persentase 3 mitra baru AB, 10%. Dikalikan dengan total poin grup mitra, yaitu 600 poin. Dikalikan 1000 untuk konversi ke rupiah. Hasilnya sama dengan Rp60.000. Jumlah BPG adalah BPG kita dikurangi BPG mitra, yaitu Rp204.000. Maka bonus bulan ketiga adalah BPP 40.000 ditambah BPG 204.000. Hasilnya sama dengan Rp244.000. Pada bulan ketiga ini, karena kita sudah TP pribadi 200 poin selama 3 bulan berturut-turut, maka, kita juga mendapatkan royalti stabilitas belanja. Perhitungan royalti ini tidak kami sampaikan, karena jumlahnya tergantung dari omset poin HNI internasional. Bisa kita lihat di sini perkembangan bonus dari bulan pertama, kedua dan ketiga. Semuanya mengalami perkembangan yang signifikan. Inilah bisnis network marketing. Perkembangan atau skalabelnya sangat besar, berkali-kali lipat dan terus-menerus. Perhitungan bonus ini adalah contoh kecil dari bonus-bonus agen HNI yang jauh lebih sangat besar. Demikian simulasi bonus HNI sederhana ini selama 3 bulan. Besar kecil bonus tetap tergantung dari jumlah mitra dan omset kita sendiri. Semakin banyak mitra yang aktif, maka omset akan semakin besar dan bonus pun menjadi besar. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.